Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perawan ada yang perawan? Ada banyak. Yang janda ada? Ada yang nenek-nenek ada? Aki-aki ada? Ya, sekali lagi saya jawab salam, mudah-mudahan saya doain daun salam adanya di Pluit. Kompak. Daun salam adanya di Pluit. Yang jawab salam insya Allah keluar dari sini, dari majlis ini makin banyak duit. Itulah dunia ya, giliran duit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab wa musahhilil maqalibi litulab, wa salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabau syariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila syakin wala hammin wala zannin wala hammin wala irtiyab. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum min waladin aw malin aw ghairihi falyad'u bil barakah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, yang insya Allah perkumpulan kita ini, silaturahmi kita ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya ya yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan perkumpulan ini Allah berikan keberkahan sampai anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu tercurah ke habiban kita, kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umat yang senantiasa berusaha taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, sesepuh kita Bapak siapa tadi? Bapak Zainal, kita doakan Pak Zainal panjang umur, sehat walafiat, dan bapak-bapak yang sepuh juga yang ada di depan saya, yang saya nggak sebutkan nama-namanya, mudah-mudahan makin awet muda, makin kencang dolarnya, makin banyak rupiahnya, makin banyak rialnya, mudah-mudahan hidupnya tambah berkah. Dan yang kami hormati Sohibul Bait yang alhamdulillah dengan wasilah beliau, dengan wasilah kakak saya Ustazah Ida Farida binti Rais, yang alhamdulillah ya Bapak Ahmad Johariani dan Ibu Leni Komangasari. Kita doakan Bu RW nih, mudah-mudahan panjang umur, insya Allah jadi camat, mudah-mudahan jadi lurah, tapi jadi lurah jadi wali kota, tapi jadi wali kota jadi bupati. Kalau udah sukses jangan lupain pesantren saya yang ada di Bogor. Amin. Kalau doa jangan tanggung-tanggung ya Bu. Kalau doa mesti yang kenceng. Tuh. Ada yang namanya doa, ada yang namanya munajat Pak. Bapak Ibu, jadi perkumpulan kita itu ada hikmahnya. Saya bicara cuma 3 saja sudah, karena udah siang perut lapar, belum makan dari pagi. Jadi kita sama-sama makan bareng ya Pak. Jadi saya bicara cuma 3. Kita yang namanya ibadah itu diawali dengan bulan Muharram. Saya mau dengar nih yang hadir pada saat ini, kira-kira hafal kan di bulan-bulan Hijriah, bulan Islam?
Apa bulan-bulan Hijriah? Insya coba ibu yang di depan, bulan Hijriah apa aja dari pertama? Muharram, Ibu yang biru apa kamu yang biru? Bu, yang lembaran biru apa enggak? Yang lembaran merah? Wah, itu mah paling getol, paling apal, paling jeli. Usia 70 tahun juga, usia 80 tahun dikasih yang warna merah sama yang biru, nggak bakalan lupa dia. Betul. Nah, saya ambil berkah dulu biar hafal, biar diingat bulan-bulan Hijriah. Saya pakai nazom. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Inilah nama 12 bulan Hijriah. Sekali lagi, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Inilah nama 12 Jadi hafal ibu bulan Hijriah apa? Diawali dengan bulan Ramadan, bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, ditutup dengan yang namanya Haji Akbar. Ibadah kita dari bulan Muharram sampai ke bulan Dzulhijjah kita renungi. Ini sudah di akhir bulan Dzulhijjah. Besok minggu besok nih awal bulan tanggal 6 malam minggu atau malam Ahad, insya Allah kita sudah masuk di tanggal 1 Muharram. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa panjang umur, ya, dipertemukan lagi di tahun-tahun yang berikutnya, amin. Selalu diperkumpulkan lagi dengan silaturahmi yang seperti ini yang penuh dengan keberkahannya, ya. Jadi acara ini adalah acara keluarga besar almarhum Bani Marzuki Suripa. Mudah-mudahan almarhum daripada Bapak Marzuki dan Ibu Suripah, ya, ini udah almarhum benar. Kita doakan dulu, kita baca Fatihah ya Bu, ya, mudah-mudahan almarhum Allah ampunkan dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, anak cucu semua keluarganya diberikan panjang umur di dalam taat pada Allah Taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan almarhum wal marhumah Bapak Marzuki dan Ibu Suripah wa usulihima wa furihima wa tabil buki alaihim ajmain. Allah Allahumma dzalika min ayyidihima bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya yang pertama saya bicara tentang bulan Muharram, dan di bulan Hijriah setahun penuh kita ibadah, setahun penuh kita diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala dari muda sampai saat. Kata ulama, fa in wajadta ta'atan, kalau kamu dapatkan kehidupan kamu di dalam keseharian kamu penuh dengan kebaikan,
kebaikan hablum minallah. Ya, ibadah kita dari masa remaja mungkin kurang-kurang, sudah masuk rumah tangga diperbaiki dengan baik, ditambah yang kurang-kurang, sampai saat ini kita tambahkan dari yang sunnah dan yang wajib kita tambahkan. Ya, kata ulama, fa'in wajib ta'atan hablum minallah bisa kita jalankan, dan hablum minan nas juga bisa. Silaturahmi sama keluarga bisa, silaturahmi sama lingkungan bisa, silaturahmi sama siapapun bisa. Alhamdulillah. Apa anjurannya? Astagfirullah. Kita dianjurin selalu bersyukur. Alhamdulillah, kumpulnya kita ini atas takdir dan izinnya Allah. Makanya wajib bersyukur, dikasih nikmat akan ditambah nikmat. Bantu bu, ibu bilang nikmatnya aja, ibu bilang akhirnya aja, saya dari awalnya. Syukur ditambah nikmat akan ditambah nikmat, syukur dikasih sehat akan ditambah sehat, syukur dikasih rizki akan ditambah rizki, syukur dikasih bini, ibu diam bapak yang jawab, akan ditambah rugi dong. Nggak boleh rugi ketahuan mamanya, pak, nggak boleh. Alhamdulillah. Nomor 1 ibu 3. Oh, itu curhat namanya. Mudah-mudahan mama gitu panjang umur ya, amin. Jadi intinya kita bersyukur bisa seperti ini, bisa silaturahim, bisa ibadah hablum minallah yang wajib dan yang sunnah, dan hablum minan nas juga kita bisa. Berarti kita dianjurin sama Allah bersyukur. Namun dalam kehidupan kita sebaliknya, kalau tadi itu bagus tuh dari remaja punya istri terus lama menikah, namun sebaliknya diputar kita, ya, atau yang belum baik, fa'in wajadta ma'syatan, barang siapa di dalam keseharian kamu mendapatkan diri kamu, kehidupan kamu di lingkungan kamu, di rumah kamu, maaf, jauh dari Allah Ta'ala, masih belum mau ibadah, padahal dikasih padahal dikasih kerja, dikasih dikasih dagang, udah punya istri dikasih udah punya anak dikasih anak, enak gak hidup tuh bu? Kalau yang namanya rizki khususiyah dan umumiyah, Allah sudah jamin, nggak usah iri, nggak usah khawatir. Kalau udah urusan rizki yang ada di alam dunia, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Bapak kalau malam-malam jam 12 malam sendirian di kamar atau ibu lagi tidur, bapak lihatin cecok yang ada di atas. Itu cecok kalau makan beli ke Alfa dulu, tapi enggak ya. Tuhan, pernah nggak kita begitu Pak, mentadaburi kehidupan kita, keseharian kita lihatin ciptaan Allah Ta'ala, baik itu cicak, baik itu semut, baik itu binatang-binatang yang ada di sekeliling kita lihat itu binatang kalau makan perlu masak dulu, perlu belanja dulu ke warung, apa enggak ya? Tapi Allah berikan sehat, berikan hidup. Begitu pun kita makhluknya Allah Ta'ala pasti diberikan rizki. Jangan takut yang punya anak 1, anak 2, anak 3, jangan takut nggak dikasih makan sama Allah Ta'ala. Pasti Allah berikan rizki, baik yang khusus ataupun yang umum. Tapi rizki ibadah nggak dikasih, harus kita cari sendiri. Amal solehnya harus kita cari sendiri. Allah udah siapkan dunianya, Allah udah siapkan pekerjaannya, Allah udah siapkan rezekinya. Tapi buat amal solehnya mesti kita yang harus cari sendiri. Orang kerja mau dapat duit berarti dia ngapain dulu Pak? Capek dulu kan?
Dari pagi berangkat ke kantor, dari pagi berangkat ke pasar. Kalau udah dapat rezeki, alhamdulillah. Itu kehidupan kita diatur sama Allah Ta'ala. Tapi rezeki ibadah nggak diatur, Pak. Kita minta sama Allah Ta'ala. Makanya kita dianjurkan sama Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Ya Rabb, berikan kami sehat afiat, bisa ke masjid, sehat afiat, bisa ke mushola, sehat afiat, bisa ke majelis taklim, sehat afiat, bisa silaturahmi. Berapa banyak orang sehat bisa ke masjid? Berapa banyak orang sehat nggak bisa ke mushola? Berapa banyak orang sehat nggak bisa dia berbakti sama orang tuanya? Berapa banyak orang sehat tidak bisa juga bersilaturahmi, padahal tetangganya kita. Berarti kita bersyukur nih, alhamdulillah. Tadi Bapak Zainal katanya bawa silaturahmi ke Lampung. Mudah-mudahan nanti saya diajak lagi ke Lampung. Amin. Soalnya saya pernah dakwah di Lampung, di desa Natal, di kampung Natal. Banyak imigrasi orang Jawa di sana. Saya makan durian di sini, durian Pak, hampir sepejok ini Pak. Saya mau bawa pulang malu. Mau bawa pulang malu. Kalau nggak malu masih angkut semua dalam mobil. Masya Allah. Jadi intinya kalau kita selama kehidupan kita jauh dari Allah Ta'ala, tidak bisa hablum minan nas, tidak bisa kita serap lahir. Jangan pernah salahin siapa-siapa. Jangan pernah salahin istri kita, jangan pernah salahin suami kita, jangan pernah salahin orang tua kita, jangan pernah salahin teman kita, kawan kita, anggota kita. Ulama wabah nafsaka, salahi diri kamu sendiri. Kenapa kamu nggak bisa ke masjid? Kenapa kamu nggak bisa ke mushola? Kenapa kamu tidak bisa ke majelis taklim? Kenapa kamu enggan berbuat baik? Hablum minallah dan hablum minan. Ada apa kita? Apa kurang doanya? Apa keseharian kita kurang baik dalam berkumpul, dalam bergaul? Ini anak muda zaman sekarang pergaulannya hancur-hancuran Pak. Dari zaman kita dulu tahun 90-an ke bawah ya, masih alhamdulillah Pak ya, pergaulannya masih alhamdulillah. Sekarang ini riskan, yang remaja, yang sudah punya istri, yang sudah mau beranjak dewasa sama berhubungan dengan bergaul. Kata Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafiz Tarim Al-Maut Yaman, atau beliau apa? As-sahibu sahibun. Ini Bu, pelajaran buat anak kita. Tetap kita tuntut, kita ajarin, kita bimbing. Teman itu bisa lari kita Pak. Pergaulan yang kita pergauli dalam kehidupan keseharian bisa membawa kita imma ilal jannati wa imma ilal nari. Ada teman, ada kawan, ada sahabat, ada pergaulan yang ngajak kita ke surga Allah. Berarti kalau begini silaturahmi kita diajak kemana? Ajak ke surga. Kenapa? Di sini ada yang namanya birrul walidain, berbakti, doakan orang tua. Tadi dibacakan Quran, dibacakan Fatihah juga. Ada kajian ilmu, ada silaturahmi, ada doa juga, nanti ada doa ada makanan juga, ada makanan ada. Banyak. Ustaz ada berkatnya. Wah, ada kira-kira ada nanti mah nanti mesen aja, nanti kudungannya warnanya coklat, boleh nggak saya tantunya? Wahai embeng berludung coklat, sungguh sudah terpikat, maukah embeng ajak akan maharin dengan salawat. Biasa kalau ada bini saya Pak. Bapak bercanda ya, saya menggiranin aja ya Bu ya, biar hidup kita tuh nggak terlalu sumpah sama kehidupan yang ada di alam dunia. Jadi apapun itu kehidupan kita yang kita sudah baik sama Allah Ta'ala dan baik terhadap hablum minan nas, maka kita bersyukur. Itu semua atas
geraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak baik, jangan pernah salahkan siapa-siapa. Berarti dalam setahun kemarin, apa yang kita harus introspeksi diri? Apakah dari pergaulan kita? Apakah dari cara pencarian kita yang kurang baik? Maaf, orang lain yang kita ambil, ataupun kita nyari rezekinya kurang baik? Maaf, kita kalau nyari rezeki kurang baik, Pak, itu membuat kita banyak. Bela-belain buat bini, nyenengin bini, masih banyak, tapi hasilnya dari cara yang tidak baik, tetap ntar bini itu bukan jadi istri yang soleha, berani melawan sama suaminya. Berapa banyak akhir zaman seorang istri berani nunjuk-nunjuk suaminya. Itu banyak. Itu semua itu karena kita ya tidak mawas diri. Boleh nyenangin istri memang dianjurkan, boleh membahagiakan istri memang diharuskan, cuman caranya yang terbaik. Walaupun dikit yang penting berkah, walaupun dikit yang penting Ibu tahu nggak berkah? Tahu nggak berkah? Kalau berkah yang di dalamnya ada ituannya, ada teng-tengan. Oh itu berkah, kata Ibu RW, itu berkahnya. Berkah itu al-barakatu ziyadatul khair bil khair. Berkah itu bertambahnya satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Umpama logikanya, saya kasih logika. Ibu di kantong atau di dompet punya uang 500.000 atau bapak punya uang 500.000. 500.000 bapak sebelum habis datang lagi 500.000. Itu namanya tapi kalau duit kita 500.000 sampai habis-habisan, bahkan sampai minjem, berarti enggak itu gampangnya berkah. Nah, kita di sini nih dinasehati tentang usia, berarti kita bermohon sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan usia yang 63 tahun umat Nabi Muhammad ini jadi usia yang pekerjaan juga sama, jadi pekerjaan yang berkah, usaha juga usaha yang berkah, keluarga jadi keluarga yang anak-anak jadi anak-anak yang berkah. Jadi harapannya berkah serta syukur silaturahmi itu dijadikan manusia yang penuh berkah. Jadi berkah itu gampang logikanya teman. Tadi uang yang ada di kantong, nah uang ini belum habis, berarti datang lagi. Insya Allah uang kita atau rezeki kita itu menjadi berkah. Ilmunya yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang dan nasihat emas dari seorang ulama besar dari aulia Allah. Nanti saya tutup dengan surah Al-Kahfi yang tadi saya baca ayatnya 30. Nanti sama-sama kita amalin surat Al-Kahfi ini dalam seumur hidup kita. Jangan ragu lagi tatkala suami kita ngajak kita ibadah. Jangan ragu lagi tatkala istri kita menganjurkan kita ibadah. Jangan ragu lagi tatkala saudara kita, tetangga kita ngajak kita ibadah. Adanya jawabannya di dalam surah Al-Kahfi ayatnya 30. Ibu boleh buka sekarang, ntar saya bahas. Yang pertama nasihat ulama, la ya'rifu godrol godrol haya. Manusia nggak tahu, kata Imam Ghazali, Pak. Manusia nggak tahu nikmat kehidupan yang begitu berharganya. Kita masih hidup nih, Pak. Ya, kalau umi kita nih, sama abah kita nih, Bapak Marzuki, dia udah tahu nikmat kehidupan, Pak. Kalau kita nih yang lagi hidup belum tahu, orang yang masih hidup yang diberikan panjang umur ini nggak tahu orang tuh diberikan nikmat hidup begitu berharganya, kecuali siapa? Illal mauta. Kalau orang yang udah meninggal dia udah tahu nikmat silaturahmi ini betapa besarnya pahalanya. Jadi begitu besar Pak pahala untuk ibadah hablum minallah dan hablum minas. Orang nggak tahu. Kalau lagi hidup mah asik poya-poya. Atau dia apa? Entar aja ke masjid nih. Gitu. Ya enggak Pak? Ntar kalau udah mati Pak, ya
Itu ya Bu RW ngadain silaturahmi, kenapa dulu nggak ikut ya? Padahal saya kenapa? Banyak manfaatnya, banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Nggak hanya kumpul-kumpul begini saja, bikin musyawarah salaman satu dengan yang lainnya, dosa kita yang kecil-kecil Allah ampunkan. Ibu yang mengeluarkan rezeki untuk acara ini, rezeki ibu tidak ada habis. Mana kosok mangit min sedekatin baliyasdat. Orang yang berbuat baik dari rezekinya untuk urusan akhiratnya, tidaklah rezeki itu berkurang, akan tetapi baliyasdat selalu bertambah. Tidak ada cerita orang sedekah jatuh miskin, jatuh takwa. Jadi yang pertama, nikmat hidup manusia tidak tahu kecuali orang-orang yang sudah pulang rahmatullah. Yang kedua, la ya'rifu badra sihah illa ahlus saqam. Tidak manusia tahu nikmat kesehatan itu mahal kecuali orang-orang yang ada di RSUD, yang lagi di opname, yang lagi ngap-ngap. Tahu lagi sehat mah, nikmat sehat itu mah mahal. Yang muda nggak tahu nikmat sehat mahal, makanya lagi sehat jangan mentang-mentang sehat ntar dikasih nikmat sakit baru berasa. Coba dah ibu-ibu yang 40 tahun kalau udah dikasih asam urat aja udah ada. Bapak yang 40 tahun ya baru ngangkat begitu aja udah ada encok. Betul. Ayo, mak kalau yang di majelis talim yang mengajinya udah, ya Allah dari dulu ke sono ke sini salah, selonjoran salah, betul kan? Berasa gue ya, udah dikasih nikmat gitu, makanya dikasih nikmat sehat jangan disia-siakan. Sehat itu mahal Pak. Coba dah gigi aja sakit. Gigi sakit Pak, masya Allah, sampai masya Allahnya begitu bener. Gigi sakit tuan aja sampai masya Allahnya subhanallah. Tapi giliran sehat dia nggak ingat tuh subhanallah. Lagi sehat. Makanya jangan katakan selagi kita sehat biar ada la tanziru syihah ilal masjid. Kalau belum sehat aja saya ke masjidnya. Kalau belum sakit aja saya ke masjidnya. Ntar kalau udah di opname baru berasa sakit, kalau udah di infus baru berasa sakit. Orang yang ibadah di masjid mirip dia kayaknya ibadah. Makanya kalau lagi sehat ya ada kebaikan, ayo mumpung diberikan sehat. Yang mahal itu kesempatan berbuat kebaikan, bukan ibadahnya tapi kesempatannya. Kita sempat nih ibadah di zuhur belakang, kan zuhur kira-kira sempat nggak nih kita bisa terjadi ibadah zuhur? Menurut kita insya Allah, tapi kesempatannya ada nggak? Kadang-kadang ada aja godaannya. Urusan inilah, tanda tangan inilah yang BRW gitu. Ada aja kamu mau datang udah wudhu nih, udah wudhu. Ada aja kamu udah Riko BRW datang. Itu wudhu ini ditinggal dulu tuh, nemuin sampai dulu tuh, calegnya dulu. Ya Pak, makanya nikmat kesempatan, nikmat sehat ini mahal tuh. Siapa yang tahu nikmat kesehatan itu mahal? Orang yang ada di rumah sakit. Bu, kalau disuruh ngaji sama bapak mau? Bapak, kalau diajak ngaji sama kaum bapak juga di lingkungan mau? Ya. Saya nih semenjak mak bapak saya pulang rahmatullah, saya anak tunggal Pak. Gak punya kakak, gak punya adik, hidup sebatang kara. Tapi alhamdulillah saudara Alhamdulillah.
Semenjak ayah saya pulang ke rahmatullah, makanya saya giat untuk menyambungkan silaturahmi. Supaya apa? Supaya ayah dan ibu saya di alam barzah selalu bergembira. Dari kaum ibunya, dari ibu-ibunya ke atas, saya sambungkan silaturahminya. Ibu saya asli orang Luncit, Jakarta, saya sambungkan silaturahminya. Begitupun di sini ada saudara saya, namanya tadi ibu Sajaida. Makanya saya sambungkan supaya apa? Biar orang tua saya girang. Selagi saya punya sehat dan selagi saya punya kesempatan. Dan yang ketiga, la yarifu godrus sabab. Tidak anak muda tahu nikmat masa muda itu masa keemasan. Illa ahlu suyuh. Kalau udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah dikasih nikmat sampai 60 tahun baru berasa. Lagi muda disia-siain masa mudanya, murah-murah, bergaul deh bebas, gak mau ngaji, gak mau bergaul sama orang baik, gak mau bergaul sama orang-orang yang punya pemikiran, punya pemahaman yang baik. Masa mudanya udah begitu aja dihabisin buat nongkrong balik. Ya Pak Dedi itu pulas hari gitu ya. Jadi anak muda gak begitu tahu nikmat masa mudanya kecuali orang yang sudah tua. Bu pesan sama anak muda kita, bu pesan sama remaja kita. Ya Bu RW ini juga mengayomi Qatar ya, kalau nggak salah ya, Karang Taruna ya. Dan anak muda, ingetin anak muda, kita wadahi yang adanya musola, wadahi dengan perkumpulan yang baik. Kalau nggak ada guru, carikan guru setempat. Kalau kita nggak bisa jadi guru, nggak apa-apa, kita cinta sama guru. Sama pahalanya Pak. Kita manggil guru itu ceramah, memberikan ilmu, sama pahalanya. Sebab ibu tadi atau sebab hamba Allah tadi, dapatkan kita semua kebaikan. Jadi anak muda itu tidak tahu nikmat masa muda kecuali orang yang sudah tua. Anak-anak kita ingetin, kamu punya cita-cita apa? Kamu mau berharap jadi apa? Kalau kamu masa sekarang sudah tidak mau diatur, sudah tidak mau dibimbing, sudah tidak mau dituntun, sudah pastikan nanti 40 tahun kamu akan menyesal. Makanya saya pesan murabi saya dulu waktu di Rubat pondok tuh. Jadi kalau habaib itu ngomongnya Rubat. Jadi mahad gitu. Apa pesannya? La taksar, wahai ya waladi, wahai putra putriku, kamu jangan malas, jangan. Kenapa? Kailatan dama bil mustaqbal, agar kamu tidak menyesal nanti di masa yang akan datang. Itu pesannya Pak. Sampai sekarang ya sudah 10 tahun lebih nanti masih ini. Masya Allah. Artinya apa? Gak boleh malas belajar, gak boleh malas kita berbuat baik, gak boleh malas kita berbuat aneka ibadah. Kenapa? Nanti kita nyesel senyesel-nyeselnya di alam dunia dan di alam akhirat. Dan yang keempat, manusia tidak pernah tahu. Saya ulang, ada berapa tadi mutiara dari Imam Ghazali? Manusia tidak pernah tahu tentang kehidupan kecuali orang yang sudah pulang ke rahmatullah Allah. Yang kedua, manusia tidak tahu tentang nikmat sehat kecuali orang-orang yang sakit. Dan yang ketiga, manusia tidak tahu nikmat masa muda kecuali dia sudah tua. Dan ibu ingat bapak, semuanya kata Imam Ghazali layak rifu qadrul ghina, selagi diberikan rezeki, harta, tahta, jabatan, jangan disia-siakan. Ada orang hidupnya mudah, ada nggak? Ada orang hidupnya dibikin enak, ada nggak sama Allah Ta'ala? Banyak nggak? Kadang-kadang lupa. Lagi diberikan mudah, bukan dikasih mudah, tapi lagi diuji. Dapat rezeki gampang banget, tiap minggu dapat rezeki, tiap bulan dapat rezeki. Mataya saran matali buhud dunyawiyah. Barang siapa yang Allah berikan kemudahan di dalam dunianya, gampang cari rezekinya. Bisa punya gaji, maaf 5 juta, 10 juta, 15 juta, tapi maaf
wa ta'assarat matalibul ukhrawiyah. Tapi urusan akhirat susah. Hidupnya gampang, hidupnya enak. Gimana urusan akhirat susah? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Banyak kan, kata saya, kata Pak Ade banyak ya. Jadi ada orang yang diberikan mudah mengetahui urusan dunia, tapi maaf, urusan akhirat susah. Siapa ini golongan? Mudah-mudahan itu bukan golongan ini, Pak. Bahwa minal mustaqim ini golongan orang yang diulur. Yang diulur apanya? Apakah perbuatannya, akhlaknya? Oh bukan, kalimat bahasa Arab kalau kita belajar lugo al-mustadrajin itu orang yang langsung paham. Jadi bukan perbuatannya yang lagi diulur sampai di mana kau bentuk proses ukurnya. Terima kasih sama Allah Taala diberikan nih. Tapi kita mintanya apa Pak? Mataya syarat matalibuhud dunyawiyah wa taya syarat matalibuhul ukhrawiyah. Ya, siapa orang yang diberikan mudah urusan dunianya dan urusan akhirat juga mudah, kerja bisa, ibadah bisa, usaha bisa, ibadah bisa, semuanya bisa kita kerjain. Siapa ini golongan? Bahwa ashabul yamin ini golongan yang beruntung. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang beruntung baru. Untung di alam dunia juga untung di alam akhirat. Jadi yang terakhir, jangan sia-siakan kenikmatan yang sudah diberikan Allah, baik itu dalam bentuk harta, baik itu dalam bentuk jabatan, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Kenapa? Layak rifu godrol gina. Manusia nggak tahu kalau lagi diberikan nikmat tuh sedikit harta. Kalau udah ahlul fagar, kalau udah Allah pun tersedikit aja. Kerja nggak bisa, cari duit nggak bisa, cari kerja susah. Diputer dikit, neng sering muter anuan puteran radio kan, atau sering puter apa itu namanya puteran kipas angin kan. Kalau Allah puter ke kiri dikit kehidupan kita ngeluh, ya Allah susah apa. Lu Pak kemarin udah dikasih kerja lu, udah dikasih gaji lu, nggak bagi maknya. Ada yang begitu. Oh, dulu dikasih kerja lu Pak, giliran diputar dikit ngeluh, ya Allah. Subhanallah, jadi intisari ibadah kita ini Pak, jangan pakai lagu lagi, jangan pakai sultan lagi. Surahnya surah apa tadi Pak Bu? Surah ayat berapa ya? Ayatnya 3 Bu, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah Ta'ala di dalam surah ini, surahnya surah Al-Kahfi ayatnya 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia percaya Allah Ta'ala, dia percaya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia percaya dengan Al-Quran, dia percaya dengan Al-Qabru, kuburan, dia percaya dengan alam akhirat, dia percaya dengan yaumul mizan, hari pertimbangan, dia percaya dengan hari kiamat, dan wa'amilus sholihati. Kalau dia sudah percaya, ada sifat pengamalan dalam dirinya, terbuka jati dirinya, dia berbuat amal soleh, dia berbuat kebaikan, yang laki berbuat kebaikan, yang perempuan berbuat kebaikan, sama. Anna la nudiku ajra, perbuatan ibu, kebaikan yang ibu lakukan dan bapak lakukan, anna la nudiku ajra, kami kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan ibu, tidak pernah sia-sia dalam ibadah. Kalau kita banyak disia-siain sama orang nggak? Ada, tapi kalau Allah janjinya di dalam surat ini, apapun amal ibadah kita, ketika ada orang yang ajak kita dalam kebaikan, ayo Pak, ini ayat yang merangsang kita, menganjurkan kita jangan ragu lagi dalam urusan ibadah. Ibu maaf, ibu silaturahmi, ibu gak tambah nilai 50.000 dan 100.000 ibu.
Ibu sholat nggak tambah nilai 100.000 dan 50.000 itu. Jangan picik kalau kita berdoa, mintanya apa? Ditambahin yang 50.000 atau yang 100.000? Bener nggak kalau kita doanya gitu nggak? Tapi kita nggak pernah ingat tuh Allah kasihkan nikmat sehat bisa ketemu Pak Ade di sini. Saya alhamdulillah nih jauh-jauh saya habis dari Banten semua perbatasan Bogor dakwah. Hari ini Allah berikan sehat bisa silaturahmi sama ibu. Saya bersyukur alhamdulillah. Berarti jangan pernah mengukur ibadah itu dengan nominal rupiah. Ganjarannya besar. Anna la nudi'u ajra, sesungguhnya inna la nudi'u ajra ini Allah Ta'ala beserta dan para malaikatnya tidak akan pernah mensia-siakan hambanya tatkala hambanya beribadah kepada Allah. Jadi intinya hidup tadi bersyukur, dan hidup itu nggak boleh iri sama tetangga, nggak boleh iri sama orang lain, karena rezeki itu sudah diatur. Yang terakhir dari saya, ya, kalau kita iri, lihat syair yang saya baca ini Pak, ya, jangan sampai kita punya sifat iri. Cikini cikini kegendang dia, orang iri tandanya tak bahagia. Cikampek kemurbalikan, hatinya capek selalu ngurusin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada menggibah. Palembang sampai ke Medan, hati tenang gak ngurusin hidup. Banyak kayak kepo, orang beli mobil tipu aja di belakang, kredit mulu tuh dia. Orang beli motor tipu, kredit mulu tuh dia. Biarin, yang penting kita jangan tipu sama orang. Baca doa bersama-sama, ntar insya Allah rezekinya rezeki bapak sama ibu yang mungkin berkah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni thayyiban wastamilni sholihah wa tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ikuti. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni, ya, apa tadi? Allahumma inni apa? Lupa tuh dari saya. Allahumma rzuqni thayyiban wastamilni sholihah wa tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Kita minta Pak, rezeki kita yang thayyibah, yang baik, yang tidak bercampur dengan yang tidak baik. Dan kalau udah dapat rezeki, wastamilni sholihah, rezeki itu bisa juga berbuat soleh, bisa juga berbuat kebaikan. Kalau ada rezeki bisa kita sedekah, bisa kita bagi orang tua kita, bisa kita bagi siapapun yang kalau kita punya kelebihan. Wa alhiqni bisolihin, dan kita minta di satu kuat awal muslimah, ya, dan kita minta dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan ada orang ahli ibadah tapi maaf akhir matinya suhul khatim, ada orang tukang mabok, pembunuh, maaf jauh dari ibadah, tapi akhir matinya tidak ada yang bisa menjamin kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi Imam Syafi'i ngajarin buat kita, kalau kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah, man ahabba an yahlimallahu lahu bil khairi, kalau berharap kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, falyusini dzanna anin nas. Mulai dari sekarang, tahun ini, detik ini, minggu ini, bulan ini, rubah cara berpikir kita. Jangan pernah lagi kita buruk sangka sama orang. Itu yang menyebabkan kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan syukur khatimah. Jadi doa ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita.
dan doa yang tadi bisa diamalkan juga buat kita semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita mudah-mudahan kita di tahun ini diberikan keberkahan dan ditingkatkan lagi di dalam ibadah. Jadi ibadah itu ditutup dengan ibadah haji akbar, namanya bulan Dzulhijjah. Teruskan silaturahmi ini, jaminan orang yang bersilaturahmi insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Kalau orang yang memutuskan silaturahmi diharamkan, dilarang orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah, bahkan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kurang-kurang dalam ibadah yang wajib minta Bu sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kerjain yang 2 rakaat, yang 2 fardu, yang 2 fardu udah bisa, minta lagi Bu mudah-mudahan bisa 3 fardu, bisa 3 fardu 4 fardu, bisa 4 fardu 5 fardu, udah bisa 5 fardu alhamdulillah syukur sudah. Jadi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya Bu RW mengambil dalam keadaan saya yang lelah, mudah-mudahan juga jadi ibadah buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang penuh dan berlimpah. Inna asana kalam Allah ya al-malikul mannan wa bi qaulihi yahtadil muhtadun. Makin yang terakhir dari saya, kopi pahit jangan diminum. Orang gak ada kopinya, belum ada kopinya, kopi pahit jangan diminum. Cakep, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.